Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, hari ini kita kembali belajar ya. Kita sudah memasuki tema 7 subtema 1, yaitu kebersamaan di rumah. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa dulu dan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, ibu akan kembali ya menerangkan tentang kebersamaan. Coba kamu lihat di buku paket kamu, di situ ada 4 gambar tentang kebersamaan. Yang pertama, kebersamaan di rumah, kebersamaan di sekolah, kebersamaan di lingkungan, dan kebersamaan di tempat wisata. Baiklah, pada subtema 1 pembelajaran 1 dan 2, coba kamu amati gambar keluarga ya, ada ayah, ibu, adik, dan kakak. Coba kamu amati apa kegiatan yang sedang mereka lakukan. Kamu tulis di buku ya. Nah, setelah kamu amati ya, kamu bisa melihat kue yang dibawa ibu. Nah, di situ ada kue donat yang terpecah. Baiklah, kita akan mengenal pecahan. Apa itu pecahan? Kamu lihat gambar donat yang utuh ya, lalu dibagi menjadi 2 bagian. Ya, menjadi setengah bagian dan setengah bagian. Dan yang bawah dibagi tapi bukan setengah bagian. Ada bagian besar dan bagian kecil. Nah, sekarang kamu harus mengetahui satu bagian donat itu nilainya 1. Jika 2 bagian donat dibagi sama besar, dinamakan setengah atau 1/2. Nah, kamu perhatikan tulisannya ya anak-anak. Yang bertanda merah itu 1/2, bacanya setengah atau 1/2. Setelah itu kamu kerjakan soal yang sudah Wulan bagikan pada paguyuban ya, langsung ditulis di situ. Dan arsirlah setengah bagian pada gambar yang ada di atas. Kerjakan dengan teliti ya anak-anak. Baiklah, selanjutnya ibu akan memberikan sebuah cerita fabel. Apa itu cerita fabel? Kita simak dulu videonya ya. Tupai dan kura-kura. Di tepi hutan hiduplah seorang tupai dan kura-kura. Menurut tupai, kura-kura adalah hewan yang lambat. Jalannya lama, mirip keong. Tupai tidak menyukai sifat kura-kura yang sering menasehatinya. Sudah beberapa kali kura-kura menasehati Tupai. Tupai memang dikenal oleh kura-kura sebagai kawan yang tidak sabaran. Ia selalu terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Dulu, Tupai hampir saja sesak nafas gara-gara memakan buah di atas sebuah batu besar dengan rakus, tanpa membaginya dengan kura-kura. Tetapi kura-kura tidak pernah marah. Suatu hari, Tupai pergi mencari makan.
Tak lama ia mengitari hutan, ia menemukan sebuah pohon apel. Di bawah pohon apel itu terdapat sebuah kolam yang cukup indah tetapi sangat dalam. Tanpa memikirkan panjang, tupai langsung memanjat pohon tersebut. Di saat bersamaan, kura-kura tanpa sengaja melihat tupai yang terburu-buru memanjat pohon apel. "Hai tupai, hati-hati saat memetik pohon itu. Kolam ini dalam. Kalau kamu terjatuh, kamu bisa tenggelam di sini," kata kura-kura. Iya, aku tahu." Tupai kesal mendengar nasihat kura-kura, tetapi dia tetap nekat naik di atas pohon dan memetik apel sebanyak-banyaknya. Lalu tiba-tiba, "Aduh, buah apelku jatuh ke kolam," ucap sang tupai sambil bersedih. "Sudahlah tupai, jangan hiraukan. Yang penting kamu tidak jatuh. Hati-hati. Sekarang jangan bersedih ya. Cepat turun dari pohon," ucap kura-kura menasehati tupai. Walaupun nampak bersedih karena apel-apelnya jatuh ke kolam, tupai, "Aduh, buah apelku jatuh ke kolam," ucap sang tupai sambil bersedih. "Sudah, tidak apa-apa tupai, jangan dihiraukan. Yang penting kamu tidak jatuh. Tadi aku sudah menasehatimu agar hati-hati. Sekarang berhentilah, jangan bersedih dan cepat turun dari pohon," ucap kura-kura menasehati tupai. "Iya, aku turun," ujar sang tupai dengan wajah yang sedih. "Ini apel-apelmu tupai. Aku sudah mengambilkan apelmu tadi waktu jatuh ke kolam. Sekarang kamu tidak usah bersedih lagi ya," ucap kura-kura. "Kura-kura, terima kasih. Maafkan aku karena tadi tidak mendengarkan nasihat darimu," kata tupai. Dan kura-kura memaafkan sang tupai. Akhirnya, tupai membagi apel yang dipetiknya kepada kura-kura. Mereka berdua menikmati apel-apel tersebut bersama-sama. Kini, tupai dan kura-kura menjadi teman yang baik dan saling tolong-menolong. Oke, anak-anak, kalian sudah mendengarkan kan tadi cerita dari Ibu? Baiklah, Ibu akan menjelaskan fabel. Ya, fabel artinya adalah cerita atau dongeng tentang hewan. Tokoh atau pemerannya adalah berbagai jenis hewan. Cerita fabel merupakan cerita fiksi atau khayalan. Ya, biasa kalian sebut imajinasi. Cerita fabel ya mempunyai ciri. Ya, yang pertama, tokohnya adalah hewan. Tokoh itu pemerannya ya. Yang kedua, hewan ya bersifat seperti manusia dalam ceritanya. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, dalam setiap cerita fabel mempunyai pesan kebaikan atau amanat. Nah, tugas ya, setelah kamu selesai mendengarkan penjelasan, setelah kamu selesai mendengarkan cerita dari Ibu ya, kamu kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan, tulis di buku kamu, dan kumpulkan ceritamu melalui video pendek. Baiklah anak-anak hebat, selamat mengerjakan, salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.